Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Sehat? Kuat? Ceria? Hahaha. Aku cinta Yesus. Ya, pastinya harus cinta Yesus ya. Walaupun saat ini kita masih ibadah di rumah masing-masing dan momen Natal kita pun harus di rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Jadi hari ini kita mau bersukacita memuji Tuhan, kita bernyanyi di sekolah minggu ini, kita berjumpa lagi. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus telah lahir bagi kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersukacita memuji Tuhan, kita nyanyikan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Dia rela turun menjadi manusia. Itulah bukti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa dalam
Ibadah kita akan dibuka di dalam doa. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita, kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus. Ibagas goran ninai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sito palangit pakon tanohon. Aisonondo holong ni uhur ninai bata bani dunia on palado anak nina sasadain iberehon ase ulang mago ganup na persaya bani tapi ase hagoluhan sisa dokah ni bani. Martonggo mahita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang memberkati kami dalam seminggu ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami, belajar, menolong orang tua kami, bermain, dan terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan hari ini kami beribadah dari rumah, biarlah Tuhan juga terus menanamkan sukacita dalam hati kami, sehingga di dalam situasi sekarang ini pun kami tetap bersyukur karena Tuhan terus lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami. Mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, benar bahwa Yesus kita adalah penebus hidup kita dan sungguh benar Allah kita sangat mengasihi kita. Dan sebentar kita akan ayat hafalan, tapi sebelumnya kita bernyanyi Yes, 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 Yesus penebusku. Kita buat gerakannya ya.
ya, persiapkan Alkitabnya. Ya, oke, ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 38. Maka ulangi ya, dari Lukas 1 ayat 38. Demikian kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Biasanya kalau Natal kita selalu dengan kue, makan dengan lampu-lampu, pohon Natal, dan kelap-kelip yang indah. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Natal tidak hanya sebatas itu ya adik-adik. Natal, seperti tadi awal kakak bilang, adalah Yesus telah lahir di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi Natal di hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, sikap yang sopan, menghadap Tuhan harus bersikap yang hormat ya. Ayo, sudah disiapkan Alkitabnya supaya kita nanti sama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Ayo, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di sepanjang ibadah kami ini, Tuhan selalu memimpin kami. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, ayo kita buka dari Alkitab kita, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kakak akan membacakan. Kamu juga ikuti baca Alkitabmu di rumah ya. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana ya kalau tiba-tiba datang seseorang ke rumah kita, lalu dia katakan, "Salam, diberkatilah kalian." Bagaimana ya orang yang dalam rumah itu? Mereka mungkin tidak mengenal tamunya, atau mereka sedang duduk-duduk. Kira-kira bagaimana sikap mereka ya? Pasti mereka terkejut dan bingung. Apa ya? Siapa ya? Apa tujuannya ya? Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti itu halnya keadaan Maria ketika Tuhan Allah mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel, pergi ke daerah Galilea, ke kota Nazaret, untuk memberitahukan sesuatu hal yang sangat penting, ya, memberi tugas yang sangat penting kepada seorang perempuan muda yang bernama Maria. Tugas penting apa ya? Apakah tugas penting itu untuk dirinya sendiri? Bukan, adik-adik sekolah minggu. Tugas penting itu adalah untuk seluruh manusia. Apa tugas itu ya? Bahwa tugas itu adalah Maria yang seorang perempuan muda, yang saleh, yang hidupnya sederhana, akan dipilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan, yaitu sebagai ibu dari Mesias, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Wah, tentu malaikat itu datang ke rumah Maria. Dinyatakan tadi yang sudah kita baca, dikatakan di sana kan, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Wah, Tuhan menyertai engkau. Wah, Maria pun terkejut juga. Apa arti salam itu? Ya, setelah mereka mendengar, karena malaikat itu melihat wajah Maria yang mungkin sedikit takut, malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Memang Maria beroleh kasih yang sangat besar. Dia terpilih, ya, dia seorang wanita yang sangat-sangat diberkati, karena dia akan menjadi alat di tangan Tuhan melahirkan Mesias, Tuhan Yesus. Nah, ada di sekolah minggu, Maria bukannya
tidak mau karena sudah dikatakan diberkati Tuhan. Nah, tapi Maria masih bingung bagaimana prosesnya, bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Sedangkan pikir Ibu Maria, saya belum bersuami, belum menikah. Karena mungkin Maria ya memakai pikirnya sendiri, kalau belum menikah ya tidak punya anak. Nah, lalu Maria mau menanyakan bagaimana prosesnya. Nah, di situ malaikat itu mengatakan bahwa Roh Kudus, Roh Allah akan turun ke atas Maria. Roh Allah yang bekerja. Ya, yang berarti adalah hal yang sangat ajaib, hal yang sangat besar, yaitu karya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkarya, itu sangat luar biasa di atas pemikiran manusia. Tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Nah, oleh karena itu, apa kata Maria? Ya kan? Nah, dia bukan menolak. Dia tidak, enggak mau. Nanti malu. Masa punya anak tidak punya suami? Tidak. Kenapa? Karena Maria seorang yang taat kepada Tuhan. Karena sudah dibilang malaikat itu bahwa Roh Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam hidupnya, sehingga hal itu tidak membuat Maria malu, malah membuat Maria menjadi seorang wanita yang terpilih di atas semua wanita. Ya, nah oleh karena itu Maria mengatakan seperti di ayat ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi. Nah, adik-adik sekalian, memang di pikiran Maria, bagaimana? Tapi malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan Tuhan. Jawaban Maria tadi sudah kalian dengar. Dia berserah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadilah apa yang dikehendaki Tuhan bagi dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita pun seperti tema kita hari ini, yaitu hidup kita untuk Tuhan. Ya, hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu mungkin bertanya, Kak, apa yang bisa kulakukan untuk memuliakan Tuhan di masa pandemi ini? Kami di rumah saja, belajar di rumah, bermain di rumah. Jadi apakah yang bisa saya lakukan untuk menjadi saya sebagai alat di tangan Tuhan, untuk bisa hidup kami dipakai untuk memuliakan Tuhan? Tidak usah perlu yang besar-besar, hal-hal yang kecil di sekitar rumah kita. Mungkin kita mau menjadi seorang anak di tengah-tengah keluarga, menolong orang tua kita. Mungkin saja kita lihat orang tua kita lagi kesulitan, banyak masalah, bekerja ya, penghasilan yang berkurang. Mungkin papa kita agak sedikit pusing ya, sedikit merenung. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu bisa menghibur mereka, menguatkan mereka dengan mengingatkan orang tua bahwa Tuhan akan menolong, ya, Tuhan akan menolong. Ketika kita mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang tua kita, pasti Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Pasti Tuhan kasih kemampuan kepada kita untuk bisa menolong orang tua kita. Mungkin juga sebagai kakak, sebagai abang, lihat adiknya mungkin butuh pertolongan. Ayo, jangan menunggu mama semua, menyapu semua, jaga adik. Nah, bisa dilakukan dengan sukacita, sehingga ketika kita dilihat oleh orang tua kita, oh benarlah anakku ini anak sekolah minggu, anak yang taat kepada Tuhan, sehingga bisa juga menolong orang tua, membantu adik-adiknya dalam segala kesulitannya. Ya, mungkin ada juga sekitar kita, keluarga lain kita yang membutuhkan pertolongan kita, sekecil apapun bisa kita lakukan. Yang perlu seperti kata Ibu Maria tadi, ya kan? Ya, jadilah padaku seperti apa yang
diinginkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, taat, berdoa, minta kekuatan, minta hikmat, pengetahuan, supaya kita senantiasa boleh memancarkan bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan, dipilih Tuhan. Percayalah, adik-adik mungkin berpikir, aku nanti jadi apa ya? Orang tuaku tidak banyak uang, aku mau jadi apa nanti? Mana mungkin? Ada mungkin berpikir begitu. Jangan begitu. Nah, Maria pun tadi bukan karena dia cantik kali, bukan karena dia kaya maka dipilih Tuhan, bukan. Ya, malah dikatakan dia sederhana. Tapi Tuhan mau memakai dia jadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga adik-adik sekolah minggu, Tuhan mau pakai adik-adik sekolah minggu GKP Krakatau menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga adik-adik menjadi nanti besar, mempunyai masa depan yang hebat, yang luar biasa. Ketika kamu senantiasa taat kepada orang tua, dengar-dengaran nasihat orang tua, rajin belajar, tetap berdoa, baca firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh dan sikap kita juga semakin menyenangkan hati orang tua, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan seperti Ibu Maria. Demikian firman Tuhan, adik-adikku sekalian. Biarlah di masa pandemi ini kita tetap bisa dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Sampai demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita untuk terus bisa memahami firman Tuhan. Nah, untuk tugasnya, adik-adik yang kelas 1 SD sampai TK, coba sebutkan malaikat Gabriel, Ibu Maria, Tuhan Yesus. Ya, yang kelas 2 sampai kelas 4 menghafalkan ayat hafalan ya, yaitu ayat 38 ya. Kemudian yang kelas Nazaret coba menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Bisa mungkin dicari di Google ya kan, itu nyanyiannya ya. Oke, selamat menjelang perayaan Natal 24-25 Desember ya. Oke, demikian firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami, mengajari kami, menguatkan kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami bisa melakukan tugas kami dimanapun kami berada. Tuhan memakai kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Sebagai anak-anak kami boleh menolong orang tua kami, boleh mengasihi saudara-saudara kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Berkati orang tua kami, biarlah orang tua kami juga terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, sukacita kami tetap karena kami percaya Yesus lahir di hati kami. Yesus terus menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Inilah doa kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Rukmahita maka tahun tonggo, o Yesus hasomani, o Yesus hasomani, hanami haganub, pasada urnami, aseto rangganub, sengboy dalanun nami, salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.